Oke semuanya, selamat datang di sesi keempat yaitu mengenai inheritance. Nah, sebelumnya teman-teman udah mencoba, dan juga mempelajari materi mengenai kelas, metode, dan atribut ya di OOP. Sekarang kita akan lanjut nih ke materi yang bernama inheritance. Nah, sederhananya, inheritance ini itu konsep ya, di mana sebuah kelas, dia tuh bisa ngewarisin sifat dan perilaku dari kelas lainnya. Artinya apa? Artinya, kalau kita ingin membuat suatu kelas ya, yang masih mirip dengan kelas lain, kita nggak usah tuh nulis atribut dan juga metode sepenuhnya atau dengan lengkap dan banyak-banyak. Kita tinggal tambahin aja kelas yang lama ditambah dengan kelas yang baru. Itu bisa teman-teman. Jadi kita nggak usah nulis kode yang sama berulang kali. Nah, kita di sini ke analoginya dulu ya. Nah, misalnya kita ingin membuat kelas hero ya. Ada yang main Mobile Legends mungkin ya? Hero kan banyak tuh ya, ada role-nya entah itu MM, XP lane-nya, atau apa tuh, fighter ya, fighter, tank, dan semacamnya. Nah, di sini kan jelas ya, setiap hero itu mempunyai nama, HP, dan juga attack, ya kan? Nah, namun setiap, kelas atau setiap karakternya nilainya beda dong. Misalnya role tank, otomatis HP-nya lebih besar daripada role assassin. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, tapi mereka tetap mempunyai kelas yang sama, yaitu kelas dasarnya seperti nama, mmm, kelas HP, dan juga kelas attack. Ya cuman ditambahin aja, kayak tambah darah atau tambah attack-nya. Di sinilah kenapa kita butuh inheritance, pewarisan sifat. Jadi kita nggak usah menulis kelas baru lagi ya, untuk menuliskan HP-nya, attack-nya, atau bahkan defense-nya ya. Kita cukup memberikan tambahan aja untuk di bagian atribut dan juga metodenya. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita ada contoh lainnya. Nah, misalnya gini deh, kita ada kelas karakter ya. Karakternya ini dia memiliki karakter lain yaitu dengan berjenis hero, archer, dan juga tank. Nah, metodenya dia mempunyai serang, HP, dan attack ya. Sorry, metodenya serang, atributnya HP dan attack. Kemudian di sini kita ingin membuat 3 role nih, role hero, archer, dan juga tank. Untuk hero dia nggak punya kemampuan spesial, tetapi archer dia punya. Dia mempunyai attack ditambah 20 ya. Berbeda dong dengan hero. Hero kan dia nggak punya kemampuan spesial ya, tapi archer punya attack tambah 20. Kemudian untuk kelas tank, nah tank ini kan darahnya tebal ya, HP-nya itu banyak. Kita bisa nih naruh HP ditambah 20%. Nah, tujuan dari inheritance ini, kita nggak usah tuh nulis lagi di sini. Self, nama gitu ya. Self, nama, bla bla bla. Self, HP, self, attack, dan seterusnya. Kita cukup tambahin atau ngasih tahu bahwa kelas tank itu mempunyai HP tambah 20%. Atau kelas archer, attack-nya ditambah 20%. Simple teman-teman. Jadi kita cuman mengubah beberapa bagiannya aja. Itulah inheritance ya teman-teman. Nah kita langsung aja coba ke codingannya ya. Halo semuanya, sekarang kita udah ada di sesi VS Code-nya ya. Nah seperti yang tadi kita bahas, kita membahas inheritance ya. Oke, sebelum itu kita akan membuat dulu suatu kelas ya. Misal kita ingin membuat kelas karakter ya. Kemudian seperti biasa def init ya. Init gini. Nah, karakter ini dia akan memiliki nilai dari HP, kemudian juga attack, dan juga nama. Jelas ya. Kita tulis dulu self, self, nama, HP, dan attack. Begini teman-teman. Kita berarti tulis self.nama sama dengan nama, self gini, self.hp is HP. Ini kita rapiin dulu ya. Nah, self. Hmm, hmm, attack sama dengan attack. Nah, seperti ini teman-teman. Kita membuat dulu atribut dasarnya ya. Kemudian kita tahu ya karakter ini tuh kita bisa menyerang ya. Kita membuat metodenya itu bisa menyerang dan yaitu bisa memberikan suatu info. Menyerang dan memberikan info HP, attack ya, dan nama. Nah, di sini kita bikin ya. Misalnya kita mau membuat fungsi serang ya. Def serang gitu. Ya, teman-teman. Kita tahu ya,
seperti yang udah dicoba kemarin, kita tinggal tulis self dot lagi, koma, targetnya titik 2. Nah, sekarang di sini kita nunjukinlah print F, siapa nyerang dan kemana nyerangnya ya kan. Self dot nama ini menyerang target dot nama. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita biasalah target dot HP ya, dot HP dikurangin dengan self dot attack begini. Selanjutnya kita tunjukin aja ya print darahnya dia tuh sekarang berapa. HP dari target dot nama adalah sekarang ini aja deh ya. Sekarang kenapa ini? Sekarang target dot HP. Nah, ini kita udah bikin fungsi untuk menyerang ya, teman-teman. Atau metode untuk menyerang. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan info ya, seperti info gini bla bla bla. Tapi kita skip dulu. Jadi ini kita hapus. Bisa menyerang dulu ya. Oke, bisa menyerang, teman-teman. Nah, sekarang kita bikin kelasnya ya. Kan ini kelasnya karakter ya. Nah, kita ingin membuat ya kalau karakter ini punyai role, yaitu role ada assassin dan role tank ya teman-teman. Atau hero ini tuh punya role assassin dan role tank. Nah, kita langsung aja coba. Misalnya kita ingin membuat kelas untuk tank teman-teman. Kita gampang banget. Tinggal tulis kelas ya tank ini. Kenapa ini? Ntar dulu. Kelas tank gini. Nah, kemudian parameternya itu adalah nama dari kelas parent-nya. Ya, ini kita sebut sebagai parents. Ya, orang tua ya. Kelas tank, tulislah di sini yaitu karakter. Begini, teman-teman. Nah, ini artinya kelas tank itu mewarisi sifat dari kelas karakter. Begitu, teman-teman. Nah, kita tinggal tulis deh. Dev, init ya, seperti biasa. Gini. Wih, banyak banget, langsung lengkap ya. Ya, enggak, tapi kita nggak butuh semuanya. Kita hanya butuh nama. Sorry. HP ya guys ya. Kita hanya butuh nama. Wah, gini. Sip. Aduh. Nah, oke, sip. Oke. Oke. Nah, kita udah ada nih ya self nama, ya kan? Artinya nama ini adalah nama tank tersebut. Sementara itu, kita tahu nih, tank itu kan punya HP-nya lebih besar ya, sementara attack-nya lebih kecil ya. Let's say kita mau bikin tank itu mempunyai HP adalah 1200 deh. Kemudian attack-nya adalah kita tulis sebagai 50 aja ya. 80 deh, 80 aja. Oke. Ini untuk yang tank. Berarti sekarang kita tinggal bikin nih super dot ya. BTW super ini ada fungsinya ya teman-teman. Jadi bukan hanya ditulis super aja gitu ya. Enggak ada maknanya teman-teman. Begitu. Jadi super ini adalah instruktur sama dengan init ya teman-teman. Kalau disederhanakan ya, kalau kita nggak pakai super, maka atributnya itu bakal kosong teman-teman. Begitu. Jadi itulah kenapa kita harus pakai yang namanya super. Oke, kita langsung langsung lanjut ya. Di sini kan ada init nama HP. Nah, HP-nya kita bikin dalam bentuk default. HP-nya kita tadi mau 1200 ya. Kemudian attack-nya kita taruh 80. Gitu ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita bikin kelas untuk assassin. Sederhana aja, assassin. Gimana sih ejaannya? Assassin. Ya gitu deh. Oke, tulis karakter dev ya, seperti biasa inisialisasi. Init, banyak banget nih. Ya. Init nama ya, nama aja. HP-nya kita bikin tadi berapa? Oh, belum ya. Misal kita mau HP-nya adalah 300 dan attack-nya 200. Attack-nya 200 gini ya. Berarti kita bikin HP default-nya adalah 300 dan banyak banget. Dan attack-nya adalah 200. Begini teman-teman. Nah, ini adalah penggunaan inheritance ya. Kita udah bikin kelas yang parents-nya dan juga pewarisnya ya. Atau ya biasa disebut sebagai child ya, kelas. Begini teman-teman.
Sekarang gimana cara kita pakainya? Cara kita pakainya itu simpel banget teman-teman. Kita tinggal memanggil atau membuat objek dulu ya. Kita mempunyai tank satu, misal namanya adalah tank ini, kemudian golem. Begini ya teman-teman. Nah, ya udah kita tinggal tulis aja deh. Assassin Assassin 1, sorry. Assassin 1 sama dengan Assassin, let's say namanya adalah Shadow ya, Shadow. Oke, ini kita udah membuat 2 buah kelas yaitu tank dan juga assassin ya, namanya ada golem dan nama shadow. Nah, kalau teman-teman mau memberikan, nilainya secara manual ya, ini kita tinggal ganti aja HP attack ya, kemudian kita bikin dia tuh diisi secara manual ya, tanpa default nilainya. Misal shadow, HP-nya itu kita tulis 500, attack-nya let's say, 700 ya. Kita tulis 700. Nah, ini bisa teman-teman, ya. Jadi nggak wajib menggunakan default seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita run ya kodenya, run gini ya, bisa ya, dia nggak mengalami error. Nah, sekarang gimana cara kita untuk, saling menyerang ya? Misal pertama-tama kita tulis dulu nih, anggap assassin ingin menyerang si tank ya. Assassin ini dot serang tank 1. Begini ya, kalau kita run, shadow menyerang golem, HP golem sekarang 500. HP golem awalnya adalah 1200, dikurangin dengan 700, maka HP golem sekarang adalah 500. Begitu teman-teman untuk penggunaan dari, inheritance ya. Jadi kita nggak usah tuh nulis ulang lagi, di sini ya, nggak usah nulis lagi save nama HP attack. Kalau kita mau nambah tank berarti kita harus bikin lagi nih semua ini dan juga fungsi atau metode ya, def serang lagi, nggak usah teman-teman. Kita cukup membuat kelas baru yang mewakili assassin dan juga tank. Begitu teman-teman untuk inheritance ya. Oke, begitu aja teman-teman dan ini juga, sesi terakhir di OOP dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.